wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga materi ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Kita mulai. Nah, di setiap perkuliahan tentunya kita ingin mengetahui apa kira-kira tujuan pembelajaran dari pembelajaran atau perkuliahan itu. Yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran secara umum untuk mata kuliah metodologi penelitian yaitu bertujuan untuk membekali para mahasiswa tentang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Selain tujuan pembelajaran, tentunya ada kemampuan ahli yang diharapkan di setiap kali pertemuan atau perkuliahan. Jadi yang menjadi kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi data dalam penelitian, klasifikasi data dan fungsi data. Pertama kita mulai dengan pengertian data. Adakah yang pernah dengar tentang data? Pernah dengar tentang data ya? Ya, jadi secara garis besar atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, data adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian, diperkuat oleh para ahli. Di sini saya ambil dua saja, yaitu menurut Siswandari dalam Setiawan 2013 dan Winarsumu 2006. Pertama menurut Siswandari, beliau berpendapat bahwa data pada pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai fakta dari suatu objek yang diamati, bisa berupa angka atau kata. Sedangkan menurut Winarsumu, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu. Menurut pendapat kedua para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa data adalah suatu fakta atau informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran sesuatu. Jadi data itu baik berupa angka ataupun kata-kata yang digunakan. Jadi data itu ada dua, baik berupa angka maupun kata-kata. Selanjutnya, data penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data penelitian kuantitatif dan data penelitian kualitatif. Pernah dengar kata kuantitatif? Belum? Pernah? Ya. Jadi data penelitian kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan data penelitian kualitatif adalah kebalikan dari kuantitatif. Berarti kalimat, ungkapan, narasi. Ya, jadi data penelitian kuantitatif yaitu dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, kata atau narasi. Paham ya untuk data kuantitatif dan kualitatif? Ya. Nah, setiap data penelitian itu ada persyaratannya. Data yang bagaimana yang dikatakan valid dan tidak valid.
Jadi data yang valid itu persyaratannya adalah yang pertama, data tersebut harus aktual atau up to date. Kemudian data tersebut harus representatif dan objektif. Selanjutnya, data tersebut harus ada sampling error atau unsur kesalahan yang kecil. Nah, data yang valid juga harus relevan, tepat waktu, dan bernilai guna. Nah, itu dia tentang pengertian data. Jadi intinya data adalah apa? Suatu fakta informatif yang dinyatakan dalam bentuk angka atau baik. Selanjutnya kita masuk pada materi klasifikasi data. Nah, jadi ada 6 klasifikasi data. Yang pertama yaitu data penelitian berdasarkan penafsirannya. Data penafsiran juga dibagi menjadi data faktual dan data non-faktual. Kemudian ada data penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga, data penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada data nominal, data interval, data ordinal, dan data rasio. Yang keempat, data penelitian berdasarkan sumbernya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Masih ingat kan tentang kualitatif dan kuantitatif? Yang kelima, data penelitian berdasarkan sifat data, yaitu terdiri dari data diskrit dan data kontinu. Di mana data diskrit adalah data-data penelitian yang nilainya merupakan bilangan-bilangan asli. Bilangan-bilangan asli seperti apa? Contohnya adalah data jumlah kendaraan roda 4 bilangan asli kan? Kemudian data kontinu adalah data-data penelitian yang nilainya tidak selalu bilangan, namun bisa berupa pecahan. Data penelitian berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu ada data cross-seksional dan data time series atau berkala. Nah, berbicara tentang klasifikasi data, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Ada? Siapa Mama? Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan data primer dan sekunder? Ya, jadi yang dimaksud dengan data primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, bisa melalui hasil tes dari wawancara atau hasil dari tes angket atau hasil dari tes, misalkan tes pilihan ganda. Jadi data yang didapat langsung dari sumbernya, dari orang yang memberi keterangan, orang pertama, tangan pertama. Sedangkan data sekunder itu biasa disebut sebagai data pendukung, yaitu kebalikan dari data sekunder, yaitu data yang didapat tidak langsung dari sumbernya, bisa berupa jurnal, buku,
modul gitu. Bisa bedakan untuk data primer dan data sekunder? Bisa. Bisa ya. Jadi data primer itu adalah data yang didapat langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder juga biasa disebut sebagai data pendukung. Bisa? Nah, ada lagi? Mungkin langsung saja, perkenalkan nama saya Indri Rasa dengan pertanyaan, apakah tujuan dari klasifikasi data? Ya, jadi tujuan dari klasifikasi data secara umum itu adalah mempermudah pengolahan data dan menganalisis data. Mempermudah mengolah data dan analisis data, dan juga mempermudah kita sebagai peneliti untuk mengambil suatu keputusan dalam penelitian. Sepaham? Bisa. Jadi data yang dibahas ini adalah data penelitian, ya? Yes. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya, setelah pembelajaran tentang data, klasifikasi data, pengertian data, dan klasifikasi data tadi, apakah masih ingat tentang perbedaan data kualitatif dan kuantitatif? Ada. Ya. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk narasi kata kalimat. Paham ya? Data. Baik. Selanjutnya yaitu masuk pada fungsi data. Nah, jadi data itu berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Kemudian data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian dan perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan, dan data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Nah, mungkin materi untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, saya harap materi ini akan bermanfaat bagi kita semua dan dapat memahami. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.